The Wedding, bab 45, penulis Neng. Gue rasa baju ini cocok buat lo deh, Ren. Kiana mengamankan sebuah gaun cantik pada Renata yang kini tengah menatap bingung pada baju di sekelilingnya. Dari tadi, lo selalu bilang kalau semua baju cocok buat gue. Renata menatap datar pada Kiana yang kini tengah nyengir padanya. Yah, gimana ya? Meskipun lo udah lahirin Yasmin, tapi kayaknya lo masih oke kok kalau mau saingan sama gue. Kiana tergelak melihat ekspresi Renata yang tengah menatapnya tak suka. Baju lo juga bagus. Gue senang. Akhirnya gue bisa lihat lo menikah dengan cowok yang lo cintai, Kia. Renata terlihat berubah sendu. Utut sayang. Gue juga bahagia bisa dampingin lo lewatin semuanya. Kiana mulai berkaca-kaca. Tidak menyangka jika pertemanan mereka akan berlanjut bahkan hingga hari ini. Terlalu banyak hal suka duka yang telah mereka lewati. Hingga mereka kini berada di fase seperti ini. Asli, lo cantik banget, Kia. Gaun pengantin lo juga cantik. Sekali lagi, Renata menatap pada gaun yang kini sudah dikenakan oleh Kiana. Renata merasa jika Kiana adalah pengantin paling cantik yang pernah dia lihat. Aura positif Kiana sungguh memancar akhir-akhir ini. Makasih. Hihihi. Kiana tertawa bahagia, membuat Renata akhirnya ikut tersenyum tipis juga. Udah berjam-jam di sini, lo gak pilih baju satupun. Serius, buat baju lo sama Yasmin, gue yang bayarin. Kan kalian mau jadi bridesmaid gue? Kiana memandang tak percaya pada Renata. Sudah lebih dari 2 jam, mereka ada di butik yang sama. Beberapa koleksi gaun terbaik sudah direkomendasikan. Namun, sedari tadi, Renata terus menolaknya. Lo pikir gue gak mampu beli gaun? Renata memandang tajam pada Kiana, membuat gadis itu terkekeh dibuatnya. Renata selalu memandang serius atas semua yang diucapkan lawannya. Ya, gue tahu lo bahkan mampu beli butik ini. Tapi anggaplah ini sebagai kado dari gue buat lo. Kiana memelas, gadis itu jadi serba salah. Harusnya gue yang ngasih kado sama lo. Oh ya, gaun yang lo pakai udah gue bayarin. Renata tersenyum tipis, membuat Kiana membulatkan matanya kesal. What? Rena! Kenapa sih lihatin buku itu terus? Memang isinya apa? Fauzan sudah mendekat, penasaran karena sedari tadi sang istri terus menatap buku yang ada di genggamannya. Bukan buku bacaan seperti yang biasa Renata lakukan sebelum tidur, namun buku lain, buku asing yang Fauzan baru saja melihatnya. Gak, kamu gak akan ngerti. Renata menggeleng, lalu segera menutup buku tersebut, menyimpannya ke dalam laci, lalu segera menutupnya rapat. Sungguh, Renata terlihat menghindar. Dan Fauzan tidak suka itu. Emang kapan sih aku gak ngertiin kamu? Fauzan cemberut. Pria itu merasa kesal dengan tingkah Renata yang selalu saja tertutup padanya. Kadang ada saat kamu gak ngertiin aku. Dan juga seringkali aku yang gak pernah ngertiin kamu. Renata menutup mulutnya karena menguap. Wanita itu segera menarik selimut lalu merebahkan dirinya di samping Fauzan yang masih menyandarkan tubuhnya di headboard ranjang. Kamu tuh ngomongin apaan sih? Fauzan sungguh tidak mengerti. Pria itu menggelengkan kepalanya asal. Oh ya, tadi kamu pergi kemana sama Kiana? Fauzan kini mulai bertanya. Tangannya sudah memeluk Renata. Tangan sebelahnya lagi sudah mengusapi punggung Renata pelan. Hal ini sudah biasa Fauzan lakukan. Membuat Renata suka tidak suka, kini malah merasa nyaman dan ketagihan tanpa Fauzan tahu. Renata sulit tidur jika Fauzan tidak melakukan hal tersebut padanya. Ke butik? Jawab Renata sungguh singkat. Ngapain aja? Bagi Fauzan, berbicara sebelum tidur adalah hal penting baginya. Menurut Fauzan, ini adalah cara mereka mendekatkan diri satu sama lain. Meski di kantor sudah bertemu, namun tidak menutup kemungkinan jika ada banyak hal yang terlewatkan. Dan Fauzan tidak suka jika harus melewatkan satu hal kecil pun tentang Renata. Ya, pilih gaun pengantin buat Kiana. Jawab Renata dengan suara melemah.
Fauzan tahu jika Renata sudah mengantuk dan sebentar lagi akan segera pergi ke alam mimpinya. Maka Fauzan tidak bertanya lagi. Fauzan hanya terus mengusap punggung Renata dan mencium keningnya lembut. Mimpi indah yang... Fauzan berbisik pelan, lalu menghentikan usapannya. Perlahan, Fauzan bangkit, mengitari ranjang, dan dengan gerakan pelan, Fauzan membuka laci tempat Renata menyimpan bukunya tadi. Seketika Fauzan tertegun kala melihat buku yang sedari tadi Renata pandangi. Di sana terdapat banyak foto-foto gaun pernikahan, foto-foto gendut pernikahan dengan hiasan seperti putri dongeng, foto-foto cincin pernikahan. Semuanya terlihat begitu cantik dan mengagumkan. Jadi, selama ini, apakah ini adalah salah satu dari wedding dreams-nya Renata? Hati Fauzan merasa tertampar. Seketika ingatannya dipaksa untuk berkelana ke masa lalu, di mana saat itu pernikahannya dengan Renata dilakukan dengan amat sederhana. Tidak ada pernikahan mewah ala impian seorang gadis, tidak ada gaun pengantin, apalagi catering. Mereka menikah dengan terpaksa dan banyak huru-hara. Bahkan cincin pernikahan yang kini tersemat di jari masing-masing adalah pemberian dari sang ibu mertua. Beliau bilang sebagai kado pernikahan. Mirisnya lagi, pernikahan mereka disahkan secara negara, bukan Fauzan yang mengurusnya, namun pengacara dari pihak Renata. Sang ayah mertua ingin pernikahannya disahkan secara negara juga. Mengingat takut jika Renata segera memiliki keturunan nantinya. Fauzan bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti demikian. Fauzan kala itu sibuk merutuki sikap Renata yang kadang terlihat keterlaluan. Fauzan tersenyum kecut. Ternyata selama ini Fauzan masih belum mengerti keinginan Renata. Istrinya menyimpan semua inginnya dalam hati sendirian. Menutup rapat perasaan mendalamnya dalam hening tanpa ingin membagi dengan Fauzan. Fauzan benci, Fauzan marah ketika sadar jika dirinya ternyata memang tidak sepeka itu terhadap keinginan Renata. Selama ini meski Renata identik dengan gadis arogan dan sombong, galak juga tegas, namun Fauzan tahu jika Renata tetaplah wanita. Hatinya akan lembut juga mudah terluka. Harusnya sedari awal Fauzan sadar jika Renata adalah anak dari orang kaya. Tentu dia sudah memimpikan pernikahan impiannya sendiri, dan tugas Fauzan harusnya mewujudkan impian tersebut. Apalagi tadi, Renata mengantar Kiana memilih gaun pernikahannya. Tidakkah itu menyiksa bagi Renata? Renata pasti sangat terluka dan bersedih. Lantas, mengapa Renata selalu memasang wajah baik-baik saja? Sudah ada Yasmin di antara kita. Tidakkah semuanya terlambat, Yang? Fauzan menatap sendu pada Renata yang kini sudah terlelap dalam mimpinya. Fauzan menutup kembali buku tersebut, lalu menyimpannya kembali ke dalam laci dengan rapi. Memeluk sang istri dengan pelan, isi kepala Fauzan kembali berkelana jauh. Haruskah aku melakukannya? Batin Fauzan menerka-nerka. Kini dalam benaknya tiba-tiba saja tersusun banyak rencana. Tersenyum menyeringai. Akhirnya Fauzan tahu apa yang harus dia lakukan.